Halo guys, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Revilana Ampun. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Saya mengambil jurusan S1 Manajemen Reguler Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sampah. Sampah adalah masalah yang harus diatasi bersama-sama. Orang yang tinggal di dekat tumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah akan berisiko terhadap berbagai macam penyakit seperti kolera, tipus, diare, dan mutaber. Mengenal jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah alam. Yang kedua, sampah manusia. Yang ketiga, sampah konsumsi. Yang keempat, sampah nuklir. Yang kelima, sampah industri. Dan yang keenam, sampah pertambangan. Sampah alam sering juga disebut dengan sampah organik, yaitu sampah yang dapat diuraikan atau sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompost. Kemudian, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai atau sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual. Beberapa sampah yang bisa dijual adalah plastik, kaleng, kaca, dan HVS. Sampah padat. Ini adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia. Sampah cair. Ini adalah cairan yang tidak diperlukan kembali dibuang ke tempat pembuangan, contohnya limbah hitam dan rumah tangga. Kemudian sampah radioaktif. Sampah ini adalah sampah nuklir hasil dari fusil nuklir dan fisi nuklir menghasilkan uranium dan thorium yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena itu disimpan di tempat tak berpotensi tinggi, melakukan aktivitas yang biasanya berada di bekas tambang garam dan dasar laut. Nah, ayo jujur, siapa nih yang masih suka buang sampah di kolong meja? Saya yakin banyak di antara teman-teman semua pastinya yang sering banget menyimpan sampah di kolong meja. Kebiasaan ini nggak baik ya guys. Kebersihan kelas merupakan hal terpenting untuk membuat kenyamanan pada keadaan belajar. Penting banget nih buat kita semua untuk menjaga kebersihan bangku dan meja untuk membuat belajar kita lebih nyaman. Kebersihan sangat mempengaruhi konsentrasi belajar kita loh. Jika lingkungan kelas bersih, kemungkinan besar kenyamanan dalam proses pembelajaran akan tercapai. Selain itu, konsentrasi pun bisa lebih fokus. Dengan begitu, sistem kerja otak akan semakin meningkat. Bagi beberapa orang, gaya hidup minim sampah adalah gaya hidup yang mahal loh. Padahal kan enggak. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengurangi sampah yaitu yang pertama, bawa tas belanjaan. Ini adalah hal kecil yang bisa kita lakukan. Dengan membiasakan diri kita untuk membawa tas belanjaan kita dapat menekan tumpukan sampah plastik menjadi lebih sedikit. Yang kedua, membawa tempat makanan dan minuman. Selain membawa tas belanja, ada baiknya kita juga membawa botol minuman dan tempat makanan yang dapat dipakai kembali. Selain dapat mengurangi sampah, kita juga dapat terhindar dari virus dan bakteri berbahaya yang terdapat di kemasan makanan. Yang ketiga, daur ulang. Kita bisa menerapkan konsep 3R dan kita juga bisa memanfaatkan sampah untuk digunakan kembali atau didaur ulang dengan menggunakan kreativitas kita untuk mengolah sampah menjadi barang-barang fungsional. Dengan cara ini, kita bisa menekan sampah yang terbuang percuma. Itu dia langkah-langkah kecil untuk mengurangi sampah yang bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Perubahan yang besar dimulai dari diri kita sendiri. Inilah yang terjadi ketika kita meremehkan sampah. Ah, nggak apa-apa, cuma satu sampah doang, kata 7 miliar orang di bumi. Mau sampai kapan kita mempertahankan kebiasaan ini? Yuk mulai kebiasaan baik dari hal kecil, seperti jangan remehkan sampah kecil apapun. Karena biar kecil sampah ya sampah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.